Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hidayatul dari kelas Manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Ciamis. Di pertemuan keempat ini, saya menyelesaikan tugas komputer bisnis 2. Dalam pertemuan yang keempat, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, menganalisis saham. Yang kedua, membeli saham dan menjual saham melalui aplikasi Stockbit dan juga RTI Bisnis. Nah, yang pertama kita mencari apa itu analisis. Analisis terbagi menjadi 2. Yang pertama ada analisis fundamental, yang kedua ada analisis teknikal. Analisis fundamental terbagi menjadi 3. Yang pertama ada analisis perusahaan, yaitu kita hanya membaca laporan keuangannya saja. Analisis industri, yaitu kita hanya membaca laporan pasarnya saja. Dan analisis ekonomi, yaitu kita hanya menganalisis kegiatan nasional dan internasional yang berkaitan dengan ekonomi. Nah, sedangkan analisis teknikal yaitu biasanya digunakan untuk menganalisis para trader, baik itu membeli saham secara per jam, per menit, dan maupun per hari. Nah, diambil dari kesimpulan ini, kenapa kita harus membeli saham dan menjual saham? Nah, yang pertama, kita buka dari link yang Bapak sudah share. Yang pertama, di sini ada TradingView. Kita buka. Nah, tampilannya seperti ini. Kita menuju ke beranda. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada saham dari Indonesia seperti Freedom. Nah, di sini ada pasar saham Indonesia. Di sini yang paling aktifnya seperti, nah ini di sini ada perubahan, penilaian, ada yang hasilnya netral, nah seperti ini tampilannya. Telkom itu Telkom Indonesia, ada ASI, BBRI, dan masih banyak lagi. Nah, ini tampilan dari saham yang ada di Indonesia yang aktifnya. Kita cari lagi link berikutnya, yaitu dari Yahoo Finance. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Yahoo Finance itu
Berikutnya kita buka yang dari Google Finansinya, maka tampilannya seperti ini. Ini Google Finansi. Nah, akan seperti ini. Kita cari sekarang list sahamnya. Kita ambil dari Bursa Efek. Nah, ini saham-saham yang ada di Indonesia sampai yang terakhir. Tunggu sebentar. Nah, sampai 722 itu yaitu zone. Nama kodenya itu zone. Namanya Mega Frintis Tbk dan pencatatannya pengembangan. Nah, ini adalah list saham-saham yang aktif di Indonesia seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencoba menjual dan membeli saham di aplikasi RT Bisnis. Kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, tampilannya seperti ini. Ada order book, buy, sell, order list, dan juga kita lihat di portofolionya. Nah, PTN Hidayatul dikarenakan saya sudah mencoba terlebih dahulu. Tadinya kan di sini kita tuh secara virtual diberikan 100 juta, sedangkan saya sudah mencoba membeli dan menjual saham kita lihat di order listnya. Nah, di sini kita sudah match. Nah, contohnya ini ada perusahaan Telkom Indonesia. Nah, di sini di portofolionya saya itu rugi sebesar Rp1.000 dari uang yang diberikan 100 juta. Nah, kita coba membeli lagi. Di sini kita masukkan PT ISA Indonesia. Nah, di sini ada offer bid. Bidnya itu 6.600, sedangkan offernya 6.622. Kita coba klik di offer. 6.625, ininya 3 juta. Kita coba beli, buy.
di sini udah match. Kita coba ke sale. Yang ini kita klik di sini, kita jual. Nah, maka akan tampil seperti ini. Match, kita lihat di portofolionya. Nah, saya di sini mengalami kerugian 13.500. Kita lihat lagi di pembelian. Baik, selanjutnya setelah saya sudah melakukan transaksi di sini jual beli, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu bid dan juga offer. Istilah bid dan offer ketika bermain saham, bid dan offer adalah istilah harga saham ketika transaksi berlangsung di bursa. Maka dari itu, ketika bermain saham, Anda harus tahu harga spesifik yang ingin Anda transaksikan. Dan harga spesifik tersebut terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada bid dan juga offer. Bid yaitu penawaran, minat beli dan juga antri beli, sedangkan offer yaitu penawaran jual, minat jual dan juga antrian jual. Tampilan bid biasanya terbagi menjadi dua kolom. Kolom bid itu di sebelah kiri, yang ini, yang offer itu kolom yang sebagian kanan. Biasanya kalau bid itu harga yang paling tertinggi yaitu sebesar, contohnya di sini 6.600, sedangkan offer itu penawaran paling rendah itu sebesar 6.850. Mungkin cukup sekian penjelasan dari mengenai bid dan offer itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membeli dan menjual saham di aplikasi Stockbit. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita sudah masuk di emailnya. Kita buka di portofolio. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ada tampilan demo virtual trading. Kita buka, go to. Nah, di sini kita sudah diberikan saham sebesar 100 juta. Kita coba cari yang kita mau beli. Nah, di sini contohnya JPFA, kita klik. Kita ke order book. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Di sini ada bid, ada ask atau offer. Kita coba beli di sini, buy. Nah, kita klik yang ask-nya. Kita coba klik di sini 5, supaya di sini 5%. Kita coba klik order, next.
done. Kita buka ke portofolionya. Nah, maka akan tampil seperti ini. Baik, nah sekarang sudah terbuka seperti ini. Di sini sudah match. Kita buka kembali ke portofolionya. Kita buka yang ini. Nah, di sini balance lotnya 25, investasinya 4 juta. Nah, seperti ini. Kita coba menjualnya kembali ke sell. Nah, ini pergerakannya. Beberapa menit terjadi perubahan. Tunggu sebentar. Sampai melakukan kenaikan. Kita coba sekarang. Kita klik yang B. Nah, sell, beli, next, done. Nah, di sini buy dan sell. Kita coba lihat di portofolionya. Nah, di sini saya mendapatkan tambahan yaitu sebesar 88.100 dari 100 juta. Nah, di sini saya mendapatkan keuntungan. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai jual beli saham di aplikasi Stockbit dan aplikasi RTI. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari materi pertemuan keempat ini, yaitu ada 3 poin: menganalisis saham, terus menganalisis pembelian saham dan menjual saham di aplikasi RTI Bisnis dan juga Stockbit. Karena apa? Di aplikasi ini yaitu terdapat kenaikan dan juga penurunan harga, yaitu maupun per jam, per menit, ataupun per hari. Nah, tadi saya sudah mencontohkan cara menjual dan membelinya. Yang saya beli di aplikasi tersebut yaitu ada JPFA mengalami kenaikan, terus juga ada Indosat mengalami penurunan. Yang terjadi di sana yaitu mengalami kerugian sebesar 13.500. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.